Saigon, di penghujung tahun. Udara dingin pagi masih menyelimuti pepohonan dan rerumputan. Di sebuah jalan kecil di kawasan kota tua, Nyonya Ha, seorang wanita berusia 60-an, dengan hati-hati mengelap sepeda motor tuanya. Rambutnya yang memutih disanggul rapi ke belakang. Wajahnya yang ramah dihiasi kerutan yang menyimpan kisah hidup yang panjang dan berliku. Nyonya Ha pagi-pagi sudah membersihkan motor saja. Suara Nyonya Lien, pemilik kedai pho di seberang jalan, terdengar. Nyonya Heng mendongak, tersenyum ramah. Hari ini saya punya tamu istimewa, harus dipersiapkan dengan baik dong. Tamu istimewa apa, Nyonya? Nyonya Lien penasaran. Sekelompok turis Jepang. Mereka ingin merasakan pengalaman naik ojek di Saigon. Ada juga seorang profesor yang meneliti budaya Asia Tenggara. Nyonya Lien menggelengkan kepala, cemas. Nyonya berani juga, ya. Seusia ini masih menerima penumpang orang asing. Anak cucu Nyonya tidak melarang. Nyonya menghela napas pelan. Matanya menatap jauh, menerawang. Mereka selalu menyuruh saya berhenti. Tapi saya suka pekerjaan ini. Bukan karena uangnya, tapi karena saya bisa bertemu dan berbincang dengan berbagai macam orang. Setiap orang punya cerita. Setiap hari ada pengalaman baru. Dia menepuk-nepuk tas kain coklat usangnya yang tergantung di pinggang. 15 tahun sudah, tas ini telah menyimpan begitu banyak kisah hidup. Tepat pukul 8 pagi, Nyonya Ha mengendarai sepeda motor tuanya ke gerbang Hotel Metropol, salah satu hotel bintang 5 termewah di Saigon. Rombongan turis Jepang sudah menunggu di sana. Dipimpin oleh Profesor Tanaka, seorang pria berusia sekitar 65 tahun dengan rambut beruban dan kacamata berbingkai emas yang elegan. Selamat pagi, Nyonya Ha. Katanya dalam bahasa Vietnam yang cukup fasih. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Nyonya Heng membungkuk hormat. Terima kasih, Profesor, atas kepercayaannya. Kita akan mulai perjalanan dari mana? Pertama, saya ingin mengunjungi beberapa kawasan kota tua, lalu ke Pasar Bentang, dan terakhir, ucapannya terpotong oleh teriakan seorang petugas keamanan hotel. Hei nenek, nenek tidak boleh parkir di sini. Nyonya Heng terkejut dan menoleh. Petugas keamanan muda dengan wajah tegas itu berjalan mendekat. Ini area parkir untuk tamu hotel. Ojek tidak diperbolehkan parkir di sini. Tapi saya punya tamu. Nyonya Heng mencoba menjelaskan. Tidak boleh. Nenek harus parkir di luar sana. Suara petugas keamanan semakin keras. Profesor Tanaka hendak menengahi, tetapi suara lain mendahului. Ada apa ribut-ribut? Semua orang menoleh. Seorang wanita berusia sekitar 45 tahun dengan setelan bisnis yang elegan berdiri di pintu hotel. Dia adalah Nyonya Thang Fan, General Manager Hotel Metropol. Petugas keamanan buru-buru menjelaskan. Nyonya, ada tukang ojek ini. Saya sudah melihatnya. Nyonya Thang Fan memotong. Matanya tertuju pada Nyonya Heng. Nyonya datang ke sini ada keperluan apa? Profesor Tanaka melangkah maju. Nyonya, beliau ini pemandu wisata kami. Kami sudah memesannya untuk mengantar kami berkeliling kota. Nyonya Thang Fan mengangkat alisnya. Terkejut, pemandu wisata. Tapi kenapa? Karena kami ingin merasakan Saigon dengan cara yang paling otentik. Profesor Tanaka menjelaskan. Dan melalui rekomendasi teman-teman, kami tahu Nyonya Heng sangat memahami sejarah dan budaya kota ini. Nyonya Thang Fan terdiam sejenak, lalu berbalik ke petugas keamanan. Anda bisa kembali ke pos Anda. Saya akan menangani ini. Dia berbalik ke Nyonya Heng dengan tatapan menyelidik.
Silakan ikut saya ke kantor sebentar, Profesor. Izinkan saya meminjam pemandu wisata Anda sebentar. Di kantor General Manager yang mewah, Nyonya Tang Fan mempersilakan Nyonya Hang Nung duduk di kursi kulit di seberang mejanya. Saya minta maaf atas sikap petugas tadi. Tapi saya penasaran, bagaimana seorang tukang ojek seperti Nyonya bisa menjadi pemandu wisata untuk tamu-tamu penting seperti ini. Nyonya Neng tersenyum ramah. Tangannya masih memegang erat tas kain usangnya. Nyonya Van, hidup manusia seperti jalan. Terkadang, belokan tak terduga justru membawa kita ke hal-hal yang paling menakjubkan. Dia perlahan membuka tas kainnya, mengeluarkan sebuah buku bersampul kulit yang sudah usang. 15 tahun yang lalu, saya mulai menjadi tukang ojek setelah suami saya meninggal. Saat itu, anak-anak masih sekolah. Saya harus melakukan berbagai pekerjaan untuk menghidupi mereka. Suatu hari, saya mengantar seorang turis Prancis. Dia seorang sejarawan, datang ke sini untuk meneliti arsitektur Saigon pada masa penjajahan Prancis. Dia tidak tahu jalan, tidak bisa berbahasa Vietnam, sementara saya juga tidak bisa berbahasa Prancis. Tapi entah bagaimana, kami tetap bisa saling mengerti. Saya mengantarnya berkeliling kota tua, menunjukkan detail-detail arsitektur yang saya ketahui selama bertahun-tahun tinggal di sini. Dia sangat terkejut, tidak menyangka seorang tukang ojek bisa begitu mengerti sejarah kota. Dia membalik halaman-halaman buku itu, memperlihatkan foto-foto lama yang sudah menguning. Ada foto dirinya berdiri di samping turis Prancis itu di depan Katedral Notre Dame. Ada juga surat ucapan terima kasih yang ditulis tangan dalam bahasa Prancis beserta terjemahannya dalam bahasa Vietnam. Sejak saat itu, saya mulai mencatat kisah setiap penumpang yang saya antar. Setiap orang punya latar belakang dan cerita yang berbeda. Perlahan-lahan, saya belajar banyak hal dari mereka. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, cerita tentang budaya, tentang sejarah. Nyonya Tang Fan mendengarkan dengan saksama. Matanya tertuju pada halaman-halaman buku yang sudah menguning. Ada foto-foto Nyonya Neng dengan berbagai macam penumpang, mulai dari akademisi asing hingga seniman terkenal, dari pengusaha sukses hingga turis biasa. Ini keluarga Thompson dari Australia. Nyonya menunjuk sebuah foto. Mereka datang ke sini tahun 2015, ingin mencari jejak ayah mereka yang pernah bertugas di Vietnam selama perang. Kami pergi kemana-mana, dan akhirnya menemukan desa tempat beliau pernah bertugas. Mereka bertemu dengan penduduk setempat yang masih mengingatnya. Halaman demi halaman dibalik, setiap halaman berisi kisah hidup yang berbeda. Ada cerita suka, ada cerita duka, tetapi semuanya diceritakan dengan cinta dan penghargaan yang istimewa. Dan ini Linda, dia menunjuk foto seorang gadis muda Amerika. Dia datang ke sini untuk mencari ibu kandungnya, seorang wanita Vietnam. Dia terpisah sejak kecil di hari-hari terakhir perang. Kami butuh waktu 2 tahun. Suara Nyonya Neng tercekat. Akhirnya kami menemukan ibunya di sebuah desa kecil di Chente. Itu salah satu momen paling mengharukan dalam hidup saya. Nyonya Tang Fan duduk diam, merasakan sesuatu yang menyesakkan di tenggorokannya. Dia telah menyambut begitu banyak tamu penting, tetapi belum pernah mendengar cerita sedalam ini. Nyonya tahu, Nyonya Tang Fan berkata setelah hening beberapa saat. Saya mengelola hotel ini sudah 10 tahun. Kami selalu bangga dengan layanan bintang 5 kami. Tapi hari ini, Nyonya menunjukkan kepada saya bahwa layanan yang sesungguhnya bukan hanya tentang fasilitas materi. Dia berdiri, berjalan ke jendela dan memandang kota yang ramai di bawah. Ini tentang cerita, tentang koneksi, tentang bagaimana kita menyentuh hati para tamu. Dia berbalik menatap Nyonya Saya punya usul.
Kami sedang ingin mengembangkan program pengalaman budaya yang istimewa untuk para tamu. Nyonya akan menjadi konsultan utama untuk program ini. Kami ingin para tamu tidak hanya menginap di hotel yang mewah, tetapi juga merasakan kisah hidup yang nyata. Orang-orang nyata seperti yang Nyonya lakukan. Nyonya terkejut. Tapi, saya tidak punya ijazah apapun. Nyonya punya sesuatu yang lebih berharga dari ijazah, yaitu pengalaman nyata dan hati yang mau mendengarkan. 15 tahun Nyonya di jalanan Saigon jauh lebih berharga daripada sekadar gelar sarjana. Nyonya Tang Fan menekan tombol telepon dan memanggil sekretarisnya. Tolong undang Profesor Tanaka ke kantor saya. Ketika Profesor Jepang itu masuk, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat suasana di ruangan yang telah berubah total. Nyonya Tang Fan tersenyum. Profesor, saya baru saja membuat keputusan penting. Metropol akan bekerja sama dengan Nyonya untuk mengembangkan program wisata budaya yang istimewa. Kami ingin mengundang Profesor untuk menjadi konsultan akademik untuk program ini. Profesor Tanaka mengangguk. Saya merasa terhormat. Sebenarnya, saya datang ke Vietnam kali ini bukan hanya untuk meneliti budaya. Saya sedang menulis buku tentang orang-orang biasa, tetapi luar biasa di Asia Tenggara. Dan Nyonya Hang adalah salah satu tokoh utama dalam buku saya. Nyonya Hang tersipu malu mendengarnya. Saya tidak ada yang istimewa. Nyonya lebih istimewa dari yang Nyonya pikirkan, kata Profesor Tanaka. Nyonya telah menunjukkan kepada kami bahwa budaya bukanlah sesuatu yang tinggi dan jauh. Budaya ada dalam kisah-kisah kehidupan sehari-hari, dalam cara orang memperlakukan satu sama lain, dalam momen-momen pertukaran antar budaya. Kisah tentang Nyonya Hang dengan cepat menyebar di kalangan perhotelan dan pariwisata Saigon. Awalnya, banyak yang meragukan keputusan Nyonya Tang Fan untuk melibatkan seorang tukang ojek dalam kegiatan hotel bintang 5. Namun hanya dalam beberapa bulan, semuanya berubah. Program Saigon dalam hatiku yang diprakarsai oleh Nyonya menjadi sebuah fenomena. Alih-alih tur wisata biasa, tamu metropol merasakan Saigon melalui kisah-kisah nyata. Mereka naik ojek dengan orang-orang seperti Nyonya Heng, bertemu dengan pengrajin tradisional, dan memasak bersama juru masak kaki 5. Ini bukan tur wisata. Nyonya sering berkata kepada para tamu, ini adalah perjalanan untuk menemukan jiwa Saigon. Suatu sore, ketika Nyonya Hang sedang duduk di kantor barunya di Metropol, sebuah sudut kecil yang sederhana dengan foto-foto lama dan tas kain yang selalu menemaninya, seorang tamu istimewa datang berkunjung. Itu Linda, gadis Amerika keturunan Vietnam yang pernah dibantunya menemukan ibu kandungnya beberapa tahun silam. Nyonya Hang. Linda berlari dan memeluknya, air mata berlinang. Saya baru saja membaca artikel tentang Nyonya di New York Times. Saya langsung terbang ke Vietnam untuk bertemu Nyonya. Nyonya Heng terkejut. Artikel apa? Linda mengeluarkan selembar koran dari tasnya. Di sana terpampang foto Nyonya duduk di atas sepeda motor dengan judul The Motorcycle Angel of Saigon. How an Elderly Woman's Diary Changed Tourism in Vietnam. Malaikat sepeda motor Saigon. Yang sederhana dengan foto-foto lama dan tas kain yang selalu menemaninya. Seorang tamu istimewa datang berkunjung. Itu Linda, gadis Amerika keturunan Vietnam yang pernah dibantunya menemukan ibu kandungnya beberapa tahun silam. Nyonya Hang. Linda berlari dan memeluknya, air mata berlinang. Saya baru saja membaca artikel tentang Nyonya di New York Times.
saya langsung terbang ke Vietnam untuk bertemu Nyonya. Nyonya Heng terkejut. Artikel apa? Linda mengeluarkan selembar koran dari tasnya. Di sana terpampang foto Nyonya Ha duduk di atas sepeda motor dengan judul The Motorcycle Angel of Saigon. How an Elderly Woman's Diary Changed Tourism in Vietnam. Malaikat Sepeda Motor Saigon. Bagaimana buku harian seorang wanita lansia mengubah pariwisata di Vietnam. Mereka menulis tentang Nyonya, tentang cerita-cerita di buku harian Nyonya, tentang bagaimana Nyonya telah membantu begitu banyak orang, seperti saya menemukan kembali kenangan, menemukan kembali keluarga, kata Linda dengan haru. Artikel itu dengan cepat menjadi viral. Wartawan dari seluruh dunia berdatangan ke Saigon untuk bertemu dengan tukang ojek wanita dengan buku harian ajaibnya. Namun Nyonya Heng tetap mempertahankan gaya hidupnya yang sederhana. Dia masih mengendarai sepeda motor tuanya, masih mengenakan pakaian sederhana, dan masih membawa tas kainnya. Suatu hari, Nyonya Thang Fen datang ke kantornya dengan sebuah proposal. Kami ingin menerbitkan buku dari cerita-cerita di buku harian Nyonya. Seluruh keuntungan akan digunakan untuk membentuk dana beasiswa bagi anak-anak pekerja miskin. Nyonya Heng terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, tapi dengan satu syarat, kita harus meminta izin dari semua orang yang ada dalam cerita ini. Ini bukan hanya cerita saya, tapi cerita mereka semua. Proses pencarian dan permohonan izin dari orang-orang dalam buku harian itu memakan waktu 1 tahun. Namun yang mengejutkan, ketika mendengar tentang proyek ini, sebagian besar dari mereka tidak hanya setuju, tetapi juga ingin menambahkan cerita mereka sendiri. Banyak yang terbang dari berbagai penjuru dunia ke Saigon untuk bertemu kembali dengan Nyonya Heng. Keluarga Thompson dari Australia kembali dengan foto dan surat-surat dari ayah mereka semasa perang. Seniman jalanan yang pernah diantarnya, yang kini telah terkenal, mengirimkan karya seni mereka. Linda dan ibunya menyumbangkan kisah reuni mereka yang mengharukan. Buku Saigon Diary diterbitkan secara bersamaan dalam berbagai bahasa dan dengan cepat menjadi buku terlaris internasional. Kritikus dari New York Times berkomentar, ini bukan hanya buku tentang Saigon, tentang Vietnam. Ini adalah buku tentang kemanusiaan, tentang persimpangan takdir yang ajaib, dan tentang kekuatan hal-hal yang tampaknya paling kecil dalam hidup. Dana beasiswa Senyum Saigon yang dibentuk dari penjualan buku tersebut telah membantu ratusan siswa yang kurang mampu. Banyak dari mereka adalah anak-anak tukang ojek, penjual lotre, pekerja miskin yang pernah ditemui Nyonya Ha Neng selama bertahun-tahun di jalanan Saigon. Suatu hari, ketika Nyonya Heng sedang minum kopi di sebuah kedai kecil langganannya, sebuah mobil mewah berhenti di depan pintu. Seorang pria paruh baya keluar. Matanya berkaca-kaca saat melihatnya. Nyonya Heng, Nyonya masih ingat saya. Nyonya Heng menatap pria itu dengan saksama, lalu tiba-tiba berseru, Tin, anak penjual lotre dulu. Pria itu mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Ya, saya baru saja membaca buku Nyonya. Saya tidak menyangka Nyonya masih menyimpan foto saya dulu. 20 tahun yang lalu, Tin adalah seorang anak penjual lotre yang sering ditemui Nyonya Heng. Dia yatim piatu, tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Setiap malam, Nyonya Heng sering membeli lotre darinya dan mendengarkannya bercerita tentang mimpinya untuk bersekolah. Suatu hari, dia memotret Tin di samping sepeda motornya dan menulis di buku hariannya, Tin, 12 tahun, bercita-cita menjadi dokter. Saya benar-benar menjadi dokter, kata Tin
sambil menangis. Berkat bantuan Nyonya yang memperkenalkan saya kepada para dermawan, sekarang saya kepala departemen anak di rumah sakit. Nyonya Hang terharu dan memeluk pria itu. Hanya dengan seseorang yang mau mendengarkan, hidup dapat berubah dengan cara yang paling ajaib. Hotel Metropole kini telah menjadi tujuan populer, tidak hanya karena kemewahannya, tetapi juga karena pengalaman budayanya yang unik. Program Saigon dalam hatiku telah direplikasi di banyak hotel lain, membentuk jaringan pariwisata budaya komunitas yang unik. Nyonya tetap melanjutkan pekerjaannya, masih mengendarai ojek dan mencatat cerita-cerita baru. Tas kainnya sekarang berisi lebih banyak buku harian, lebih banyak cerita, tetapi tetap mempertahankan semangat awalnya, menyimpan momen-momen biasa namun penuh makna. Pada suatu sore di penghujung tahun, ketika sinar matahari senja masih menyinari jalanan Saigon, Nyonya Heng duduk di sudut kecilnya yang biasa di metropol. Di atas meja terdapat buku harian baru, buku harian ke-20 dalam koleksi kisah hidupnya. Di sampingnya ada tas kain tua, yang sekarang telah dijahit dengan rapi oleh anak-anaknya, tetapi tetap mempertahankan bentuk aslinya. Nyonya Tang Fan masuk dengan setumpuk dokumen di tangannya. Nyonya Hang, kita baru saja menerima proposal dari UNESCO. Mereka ingin memasukkan proyek kisah Saigon kita ke dalam daftar warisan budaya tak benda yang perlu dilestarikan. Nyonya mendongak, matanya berbinar di balik kacamata bacanya. Benarkah? Tapi ini bukan warisan apapun. Itulah yang istimewa. Nyonya Tang Fan duduk di sampingnya. UNESCO menganggap apa yang Nyonya lakukan bukan hanya mencatat cerita. Nyonya telah menciptakan metode baru untuk melestarikan dan menyampaikan budaya melalui kisah-kisah orang-orang paling biasa. Tepat pada saat itu, sekelompok wisatawan internasional masuk. Mereka adalah pakar budaya dari berbagai negara yang ingin mempelajari model pariwisata budaya komunitas metropol. Nyonya Hang berdiri untuk menyambut mereka, masih dengan senyum ramahnya yang biasa. "Selamat datang," katanya dalam bahasa Inggris yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun berinteraksi dengan wisatawan internasional. "Saya tidak punya sesuatu yang istimewa untuk ditawarkan kepada Anda, hanya cerita." Dia membuka tas kainnya, mengeluarkan buku-buku hariannya, dan seperti biasa, cerita-cerita mulai mengalir. Tentang pembuat roti yang telah bekerja selama lebih dari 40 tahun di sebuah gang kecil. Tentang penjual bunga yang belajar sendiri 5 bahasa untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Tentang seniman jalanan yang telah menjadi bintang seni. Ketika sesi berbagi berakhir, seorang pakar dari Prancis tidak dapat menahan harunya. "Sekarang saya mengerti mengapa UNESCO ingin melestarikan proyek ini. Ini bukan hanya cerita, tetapi jiwa sebuah kota yang diceritakan melalui sudut pandang orang-orang paling sederhana." Tahun itu, Nyonya Hang berusia 70 tahun. Anak-anaknya semuanya sukses dan terus-menerus memintanya untuk beristirahat. Tetapi dia tetap teguh melanjutkan pekerjaannya. Kalian tahu, dia sering berkata, "Bagi ibu, ini bukan pekerjaan. Ini adalah cara ibu hidup, cara ibu terhubung dengan dunia ini." Setiap cerita yang ibu catat adalah sepotong puzzle dari gambaran kehidupan. Dan ibu masih ingin terus mencari potongan-potongan baru. Tas kainnya kini telah menjadi simbol. Hotel Metropole mendirikan patung kecil di lobi yang menggambarkan seorang wanita tua duduk di atas sepeda motor dengan tas kain di pinggangnya. Di bawah patung itu terdapat tulisan, "Setiap kehidupan adalah sebuah cerita yang patut didengarkan." Dan mungkin itulah rahasia sebenarnya di dalam tas kain tua Nyonya Hang.
Bukan foto, surat, atau kenangan, tetapi keyakinan bahwa setiap orang, siapapun itu, memiliki cerita yang berharga. Dan hanya dengan seseorang yang mau mendengarkan, cerita-cerita itu dapat mengubah dunia.